Saja kita untuk melihat apa difirmankan oleh Tuhan dalam Lukas pasal ke-17. Tuhan Yesus sendiri yang berfirman, saudaraku, bukan seorang nabi, but the Son of God himself, the Word himself yang mengatakan, seperti pada zaman Nuh, demikian pula kelak pada hari-hari anak manusia. Mereka makan dan minum, berpesta pora. Mereka kawin dan dikawinkan. They married wives, normal. They married wives, normal. Lalu selanjutnya, they were given in marriage, artinya abnormal atau alternatif. Until the day that Noah entered the ark and the flood came and destroyed them all. Berapa banyak manusia pada waktu zaman Nuh? Hampir 6.000 tahun yang lalu. Ya mungkin puluhan juta. Yang selamat cuma 8. Sampai sekarang, bahkan peradaban-peradaban yang lama seperti peradaban Tionghoa, huruf kapal itu, kata kapal itu 8 mulut dalam satu perahu. Cuma 8 saja. Mari kita lihat apa yang dikatakan firman Tuhan tentang Nuh. Kita melihat firman Tuhan dalam kitab Kejadian pasal yang ke-5 terlebih dahulu. Siapa yang mau hidup berkemenangan? Angkat tangan. Di dalam firman Tuhan Kejadian 5 ayat 28, setelah Lamekh, ini ayat daripada Nuh, hidup 182 tahun, yang memperanak seorang anak laki-laki dan memberi nama apa? Nuh kepadanya. Katanya, anak ini memberikan kepada kita penghiburan, comfort, dalam pekerjaan kita yang penuh susah payah di tanah yang telah terkutuk oleh Tuhan. Arti nama Nuh, Noah artinya rest. Tetapi Noah juga Naham, artinya comfort. Tetapi tugasnya adalah peacemaker. Saudara, firman Allah berkata dalam Matius pasal ke-5, blessed are the peacemaker. Matius 5:9. Diberkatilah pembawa damai, pembuat damai. Mereka disebut the sons of God. Mereka disebut putra Allah. Saudara, tahun ini double rest and double grace. 2 kali kasih karunia, tetapi juga 2 kali damai, tenang. Orang dunia sedang panik, mereka tidak tahu mesti ngapain. Sampai main catut-catut segala macam. Amin. Kita lanjutkan, yaitu Genesis atau kitab Kejadian pasal 6. Firman Allah mengatakan, ketika jumlah manusia makin bertambah banyak. Bertambah dalam kuantitas, tidak bertambah dalam kualitas, makin menurun. Dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari anak perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Hal yang paling berbahaya yang dilakukan oleh Allah adalah memberikan kepada manusia kehendak bebas. Dia tidak menjadikan kita jadi robot. Dia tidak menciptakan kita jadi budak. Dia menciptakan kita untuk menjadi anak-anaknya. Dan diberikan free will. Tapi sayang disalahgunakan. Siapa saja yang disukai mereka. Selanjutnya, berfirmanlah Tuhan akibatnya. Karena mereka melakukan lawlessness. Karena mereka melakukan perversion. Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal dalam manusia. Karena manusia adalah daging, tapi umurnya akan 120 tahun saja. Ya, strife di sana bergumul. Sebab Rasul Paulus sendiri berkata sebelum dia diselamatkan, aku melihat satu hukum lain dalam tubuhku. Ada hukum kasih karunia, ada hukum kehidupan, tapi juga ada hukum daging. Roh itu penurut tetapi daging lemah. Tuhan berkata 120 tahun cukup. Tapi ketika dipotong oleh polusi, dipotong oleh asap dari Kalimantan, tentu saja berkurang. Pada waktu orang-orang raksasa ada di bumi,
Dan juga pada sesudahnya ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia. Dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala. Orang-orang kenamaan. Gibor. Mighty. Selanjutnya. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi. Dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Maka menyesallah Tuhan. Menyesallah Tuhan apa? Yaitu karena menjadikan manusia di bumi. Dan hal itu kasihan sekali memilukan hatinya. Berfirman Tuhan, aku menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi. Baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata. Dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Ayat ke-8. Tetapi no. Ada satu perkataan, but. Tetapi di tengah-tengah segala macam penyesatan, di tengah segala macam kekerasan dan kekejaman, Nuh bersinar seperti bintang. Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. And Noah walk with God. Ayat selanjutnya. Nuh itu memperanakan 3 orang anak laki-laki, Sem, Ham, Yafet. Adapun bumi telah apa? Rusak di hadapan Allah. Bahasa Inggris korup. Bumi itu korup di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Violence dalam bahasa Ibrani menarik sekali. Hamas. Bukan cuma violence, tapi juga lawlessness. Saudara, ayat selanjutnya mengatakan bukan cuma rusak, bukan cuma korup, tetapi manusia melakukan yang korup dan di bumi, dan semuanya penuh dengan kekerasan. Kekerasan dan juga penyesatan sedang terjadi di bumi ini. Saudara, kepada siapa saudara bersumpah setia, saudara akan menjadi seperti orang itu. Kalau kita dibaptis dalam nama Yesus, kita menyembah Tuhan, kita menjadi seperti Dia. Setan itu kejam, Tuhan itu penuh kasih. Setan itu jahat, Tuhan itu penuh kemurahan. Saudaraku, we will be like whom we worship. Corrupt and violence. Saya katakan sekali lagi, you don't have to be a prophet to know this is the end of end time. Saudara tidak perlu jadi nabi untuk tahu bahwa ini adalah akhir zaman. Yang pertama, saudara, untuk hidup berkemenangan, Noah walk with God. Satu pasal sebelumnya, beberapa ayat sebelumnya, ingat Alkitab tidak ada pasal maupun nomor. Itu hanya memudahkan pembacaan. Ada seorang lain yang hidup bersama, bergaul dengan Tuhan. Siapa namanya? Henokh. Dalam surat Ibrani ada 3 hal tindakan iman yang membuat Tuhan berkenan. Karena sekarang ini ada satu pengajaran yang mengatakan, jangan percaya kalau gembalamu mengajarkan nilai-nilai untuk hidup lebih berkenan kepada Tuhan dengan melakukan hal-hal yang menyenangkan Tuhan. Semua itu gak perlu. Bohong pengajaran semacam itu. Yang pertama itu adalah Habel mempersembahkan korban yang lebih excellent daripada Kain, dan Tuhan berkenan. Yang kedua, Henokh. Hidupnya, saudaraku, berkenan kepada Tuhan. Tetapi saya ingat apa yang dikatakan Miles Monroe. Miles Monroe berkata, yang penting bukan berapa panjangnya orang hidup, tetapi apa yang kamu lakukan dalam tahun-tahun itu. Tidak ada seorang pun tahu kapan kita meninggal. Tidak ada seorang tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Mas Monroe berkata, life is not about the years in your life. It's about the life in your years. Betapa betulnya perkataannya. Dan apa yang dilakukan oleh Nuh? Nuh berusia 500 tahun. Ketika Tuhan memanggil dia. Dan memberikan kepada dia kasih karunia. Firman Allah mengatakan Nuh adalah orang benar. He's a just man. Sadik.
Di dunia ini cuma ada sadik dengan sadis. Sadik, kalau tidak sadik, sadis, saudaraku. Saya ajarkan beberapa bulan yang lalu, ada hubungan antara sadik dengan sedekah. Sebab orang yang sadik itu pasti memberikan sedekah. Peduli dengan orang miskin. Nanti ya saudaraku, ayo semua pakaian kita yang masih baik, kita bagikan. Kita merayakan kebaikan Tuhan, amin. Firman Allah mengatakan dalam Roma 5 ayat 17, bagaimana righteousness is a gift. Kebenaran itu adalah pemberian Tuhan. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, di luar Tuhan, semua manusia itu mau seenaknya. Kebenaran dibuat relatif. Segala institusi daripada ilahi dihancurkan. Human freedom. Lalu family. Tentang kesucian. Tentang hidup manusia. Mengaborsi dianggap baik. Yang baik dianggap buruk, buruk dianggap baik. Tetapi dari kerajaan sorga. Daripada Messianic Community. Lahir orang-orang benar. Lahir keturunan orang benar. Tepuk tangan bagi Allah kita. Jangan cuma tepuk tangan. Walk with God. Tetapi sedih sekali kalau kita membaca kehidupan daripada Simpson. Simpson menikahi perempuan Filistin. Tidak disebut namanya. Kalau tidak ada nama dalam Alkitab artinya nggak punya karakter. Dia berkata pada orang tuanya, ambillah dia. Kayak barang aja. Ambil dia bagiku sebab aku menyukainya. Rupanya dia pernah coba-coba sedikit, saudaraku. Dari mana dia bisa senang? Zaman dulu tidak ada orang pacaran model kayak zaman sekarang, saudara. Alkitab mengajarkan menikah, baru pacaran seumur hidup. Dan itu harus kita bangkitkan di sini. Saudara, Noah walk with God. Apa tujuan daripada iblis? Pertama-tama menghentikan korban sehari-hari. Yang kedua, dia akan menajiskan tempat kudus. Pertama yang dihentikan adalah korban sehari-hari. Ibadah itu mau diberhentikan. Bukan yang mingguan. Kalau yang Kristen mingguan gampang buat iblis. Tapi yang sehari-hari menyerahkan tubuhnya sebagai korban kudus pada Tuhan, ia akan coba hentikan. Dan setelah itu dinajiskan. Dan setelah itu jadi santapan iblis. Dia seperti singa yang mengaum mencari orang yang bisa dilulurnya. Yang pertama, pastikan saudara saya, you walk with God. Amen. Haleluya. Orang yang hidup bergaul dengan Tuhan. Haleluya. Yang kedua kita melihat bagaimana yang saya katakan tadi, Habel memberikan korban yang baik. Kedua, Enoch bergaul. Dan yang ketiga adalah Nuh bekerja bersama Tuhan. Noah work with God. Yang kedua, Noah work with God. Jadi pertama itu adalah korban. Katakan korban. Karena itu saya pasang model mezbah di sini. Ini gambaran daripada mezbah tembaga. Korban. Yang Tuhan mau bukan kambing, bukan sapi. Dia mau tubuh saudara. Sebab perzinahan itulah dosa yang dilakukan dalam tubuh. Dosa yang lain di luar tubuh. Percabulan perzinahan dalam tubuh. Dan Tuhan akan menghukum dengan keras sekali. Mereka mengambil siapa saja yang mereka sukai. Saudara, bahaya sekali ada pengajaran sekarang. Perjanjian lama tidak perlu. Kitab perjanjian lama. Kalau perjanjian Sinai tidak berlaku. Tapi hukum moral masih berlaku. Amin. Dari situ dia sebutkan. Dengan siapa saudara boleh menikah. Sebagai umat Tuhan. Salah satunya di sana adalah janganlah engkau mengambil adik daripada istrimu dan menaruhnya satu rumah. Itu adalah perbuatan sumbang di hadapan Tuhan. Satu hari saya ketemu salah seorang leveransir kita. Dia naik motor dan di belakangnya bonceng adik dari istrinya, adik perempuan. Memang masih kecil, usia 14 tahun, tapi kan perempuan. Saya panggil dia, sini. Apa yang kamu kerjakan? Oh ya, daripada dia di rumah saya, dia bantu-bantu saya. Jangan kamu ajak dia, apalagi boncengkan. Ya,
Duduknya kayak laki-laki gitu saudaraku. Dianggap anak kecil. Dan kita bisa menebak selanjutnya what happened. Begitu dia ada hubungan dengan adik iparnya, bisnisnya hancur tidak karuan saudara. I tell you the truth, firman Tuhan harus dihormati. Amin. Noah work with God. Dan dia berkata, no, bangunlah sebuah bahtera. Dia tidak berkata, Tuhan saya mau lihat dulu, saya akan buka Google. Dan bagaimana ya membuat bahtera. Belum pernah ada bahtera sebelumnya. Dan jangan lupa, dia tidak membangun di tepi danau atau di tepi laut. Itu semua kering. Dan zaman itu belum ada hujan. Tuhan berkata menghapuskan manusia dari muka bumi ini. Ya, Ibrani 11 ayat 7 berkata, dengan ilham Tuhan. Warn. Ya, diperingatkan oleh Tuhan dengan petunjuk Allah. Being divinely warned. Diperingatkan secara ilahi, secara supernatural. Tentang sesuatu yang belum kelihatan dengan taat. Taat di sini sangat bagus sekali. Move with godly fear. Godly fear is a healthy fear. Ketakutan yang lain bukan daripada Tuhan. Ada ketakutan yang sehat. Kalau saudara jalan di jalan ramai dan banyak truk di sana, ya, saudara dengan iman saya jalan itu bodoh. Itu kita diberikan ketakutan yang sehat. Tapi di sini ketakutan ilahi, ketakutan tidak menyenangkan hati Tuhan. Dia digerakkan oleh itu saudaraku dan membuat suatu karya yang luar biasa. Dia mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Oleh karena iman itu dia menghukum dunia. Perhatikan, ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Walk with God, he is a righteous man. Tetapi di sini tingkatan lebih tinggi, heir of righteousness. Ahli waris kebenaran. Itu tingkatan kedua. Katakan ahli waris. Saya mau tanya, apa semua anak itu ahli waris? Tidak, anaknya gundik tidak termasuk ahli waris. Amin. Apa semua anak-anak sulung? Tentu saja juga tidak. Bagian anak sulung 2 kali lebih banyak daripada yang lain. Karena dia harus mengurus keluarganya dan ibunya. Kalau ayahnya meninggal. Sama seperti Yesus. Ketika Yusuf meninggal, maka dia ambil tanggung jawab atas keluarga. Dan juga membesarkan adik-adiknya. Yaitu pernikahan antara Yusuf dan Maria. Yang kedua, Noah walk for God. Apa hadiahnya? Heir of righteousness. Jadi pertama righteous man. Saya kira itu cukup banyak. Ada berapa banyak orang benar di sini angkat tangan? Orang benar angkat tangan? Yang orang berdosa jangan angkat tangan. Atau saya balik. Siapa di sini orang berdosa angkat tangan? Siapa di sini tuli angkat tangan? Tuli semua saudara. Oke, orang benar angkat tangan. Ada setengah tiang, saya benar nggak ya? Kemarin ngerasani mertua. Ya. Satu hari ada orang berkata, hati-hati dengan komodo. Komodo itu kalau gigit, air liurnya itu penuh dengan racun. Dan dia akan mati. Dan dia berkata, oh persis ibu mertua saya katanya. Wah itu kurang ajar saudaraku. Saudara yang kasih am Tuhan, tingkatan kedua adalah heir of righteousness. Karya. Ya. Nah saudaraku, saudara harus meninggalkan sesuatu. Ya. Gajah meninggalkan gading katanya. Harimau meninggalkan belang. Hamba Tuhan tinggalkan apa? Jangan tinggalkan masalah. Karena itu kita panggil tim daripada lapis kedua, ketiga kita untuk supaya pelayanan ini berjalan terus. Reinhard Bonnke sekali berkhotbah saudaraku, bisa 1 juta orang bertobat. The same Holy Spirit ada di Bali. Dan saya percaya dengan Cindy Jacob bahwa saudaraku, revival akan mulai dari Bali. Amoso. Yang percaya katakan haleluya. Nusa Pujian Convention Center. Ini salah satu karya. Karya bukan cuma gedung gereja. Karya itu banyak saudaraku. Nah saudaraku, Nuh berkenan kepada Tuhan.
Dengan taat dia mempersiapkan batra untuk menyelamatkan keluarganya. Firman Allah berkata dengan 7 orang lain. Noah is the 8th person. Ketahuilah saudaraku bahwa melalui Nuh, sebelum dia akhirnya mabuk dan jatuh saudara ya. Tetapi Tuhan kembali membuat perjanjian dengan manusia. Dan pertama kalinya dia berkata, my covenant. Itu ditujukan melalui Nuh. Untuk diberkati saudaraku. Yang ketiga, Noah witness for God. Dia disebut preacher of righteousness. Jadi righteous man, heir of righteousness. Pangkat ketiga, 2 Petrus 2 ayat ke-5. He's the preacher of righteousness. Saya berdoa lebih banyak lagi anak-anak Tuhan. Witness for God. Witness ini adalah martireo. Kita baca dulu 2 Petrus 2. And did not spare the ancient world, but saved Noah, one of 8 people. Terjemahan berkata the 8th people. Yang ke-8. Perhatikan ya. Saya tidak pernah lihat tuh sebelumnya. Dia orang ke-8. Jadi istrinya masuk dulu. Lalu anak-anaknya, menantunya masuk. Semua binatang masuk dulu. Lalu keluarganya, baru dia yang masuk. Itu pemimpin saudara. Saya masih ingat ketika kerusuhan Ternate. Pada saat itu pendeta Yeskiel Kyuk ada di Ternate saudaraku. Beberapa yang punya uang sudah keluar naik pesawat. Tapi yang tidak punya uang naik kapal saudara. Dan pada waktu dia orang terakhir naik kapal. Dia ingat ada si tante, ada si oma yang belum naik kapal saudara. Dia turun dari sana. Itu pemimpin. Badannya kecil kurus. Tapi iman tidak dilihat dari besarnya badan. Amin. Haleluya. He's a preacher of righteousness. A preacher of righteousness. Bringing in the blood on the world of the ungodly. Saudara, mendatangkan air bah atas dunia orang fasik. Berapa lama dia khotbah? 100 tahun. Ada yang bertobat? Tidak ada saudara. 5 tahun saya di Bali pertama. Saya agak stres saudara. Sebab biasanya di Surabaya, di kota-kota lain, sekali berkhotbah berapa banyak orang terima Yesus bertobat. Di sini saudara seperti menggali bukit batu. Sampai satu hari saya belajar dari pohon bambu. Pohon bambu itu tidak tumbuh selama 5 tahun. Tetapi setelah 5 tahun mendadak saudara. Dia tumbuh dengan cepat sekali. Sekaligus 30 meter saudara. Saya baru pergi ke kota Kyoto dan di sana satu tempat pohon yang tingginya 60 meter saudaraku. Dan mereka menceritakan cerita yang sama. 5 tahun pertama nggak tumbuh. Jadi hari ini kalau saudara menabur belum kelihatan tenang aja. Belajar dari pohon bambu. Amin. Tekun saja saudaraku. Percaya janji Tuhan, tepuk tangan bagi Allah kita. He's a preacher of righteousness. Semua saudara di sini. Jangan cukup puas jadi orang benar. Pastikan saudara bekerja bagi Tuhan. Dan saudara nanti akan menjadi ahli waris. Dan satu lagi, preacher of righteousness. Saya dihina orang. Kamu ini preacher prosperity gospel ya. Saya bilang tidak, saya memberitakan righteousness. Prosperity itu byproduct. Kemakmuran itu Tuhan beri. Tapi itu sampingan. Jangan perhatikan yang sampingan. Noah is the preacher of righteousness. Saudara memang dia cuma bisa menyelamatkan keluarganya. Tapi berapa banyak hamba Tuhan. Dipakai Tuhan memenangkan orang banyak kepada Tuhan. Keluarganya berantakan saudaraku. Karena itu gereja kita mencanangkan kepemimpinan. Bukan cuma fatherhood tetapi familyhood. Leadership. Semua anak-anak melayani Tuhan. Di bidang mereka masing-masing. Saya berdoa every one of you. Setiap kepala keluarga yang ada di sini. Pastikan saudara preacher of righteousness. Kenapa orang tidak mau mendengarkan kita? Sebab kita tidak jadi contoh. Tapi kalau kita walk the talk. Walk with God and walk the talk. Kita hidup sebagaimana yang kita katakan. Anak-anak akan mengikut kita.
Amen. Saya mendengar kesaksian dari hamba Tuhan Billy Graham. Sekarang ini memang ada satu menantunya, balelo cucu menantu. Tetapi ada yang paling hebat, cucunya bernama Will Graham. Dipakai Tuhan luar biasa. Kalau mengukur hamba Tuhan jangan lihat besarnya mobilnya. Atau besarnya gedung gerejanya. Lihat anak-anaknya. Saya memang tidak punya anak jasmani. Lihat anak-anak rohaniku yang dipakai Tuhan luar biasa. Haleluya. Tepuk tangan bagi Allah kita, saudaraku. Yang terakhir, tidak kalah pentingnya, ada satu ayat yang sangat menyentuh hati saya, yaitu Kejadian 8 ayat 1. And God remembered Noah. And God remembered Noah. Bukan Tuhan itu pikun. Mengingat itu memperhatikan artinya. Hari ini kalau engkau tidak diingat siapapun, I tell you one thing, maka Allah mengingat Nuh. Ayat pertama nggak kelihatan di sini. And God remembered Noah. Coba katakan pada sebelahmu, sebut namanya. Tuhan mengingat kamu. Beritahu kiri kananmu. God remember me, God remember you. Yang keempat itu Noah worship God. Tuhan tidak pernah lupa. Tuhan tidak akan ingkar janji. God remember Noah. Dalam Alkitab disebutkan berapa kali? And God remember Sarah. God remember Hannah. God remember Noah. Tuhan tidak pikun. Tapi Tuhan senang kalau diingatkan. Amin. He's a good father. Tetapi saudaraku, yang lebih penting adalah Noah remember God. Di dalam yang poin keempat, Nuh menyembah Tuhan. Kejadian 8 ayat 20. Jadi pertama righteous person, kedua heir of righteousness, ketiga preacher of righteousness. Lalu Nuh membangun sebuah altar bagi Tuhan. Dan mengambil dari segala binatang yang tidak haram. Dan segala burung yang tidak haram diambilnya beberapa ekor. Lalu yang mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ayat selanjutnya. Ketika Tuhan mencium bau dari persembahan itu. Lalu Tuhan berkata, aku tidak lagi akan menghukum manusia dengan air bah. Lihat baik-baik. Baru-baru ini ada konferensi dunia besar apa itu? Tentang global warming. Dikatakan pulau-pulau akan tenggelam. Tunjukkan ayat ini. Pencipta langit dan bumi berkata, dia tidak akan menghukum dengan air. Tapi dia akan menghukum dengan yang lebih berat. Dengan api. Amin. Tidak lagi dengan air. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirman Tuhan, hatinya aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Perhatikan. Karena satu tindakan iman. Bukan cuma 8 orang itu, tapi keturunannya, seluruh humankind diberkati oleh Tuhan. Bumi kembali mengeluarkan buahnya. Sekalipun yang ditimbulkan hatinya jahat dari sejak kecilnya. Dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Perhatikan ayat ini ayat penting. Selama bumi masih ada, tak akan berhenti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Kalau tahun ini merupakan malam bagi saudara, perhatikan di sana bukan darkness, but night. Pertama-tama bumi gelap gulita, itu darkness. Khosek. Tuhan merubahnya jadi night. Night itu laila. Saya mau katakan pada saudara, mungkin saudara sedang mengalami musim kemarau saat ini. Mungkin saudara terus menabur belum melihat hasilnya. Konsentrasi menabur saja. Karena ada waktu harvest time. Ada waktu day, ada waktu night. Ada musim kemarau, ada musim hujan. Kalau kemarau panjang, saya mau beritahu, hujannya akan sangat lebat. Tepuk tangan bagi Allah kita, saudaraku. Wow. Tapi saya percaya ketika Nuh mempersembahkan korban,
Itu keluar dari hati yang mengucap syukur. Mau diberkati gampang. Jaga hatimu selalu mengucap syukur pada Tuhan. Dan ketika Tuhan mencium itu, bahkan dia berkata, aku menaruh busurku. Dia menaruh busurnya di langit. Asalnya bukan rainbow, cuma bow saja. Bow itu apa? Busur. Busur itu buat apa toh saudara? Bukan alat untuk main musik. Busur itu alat peperangan. Tuhan berkata, aku membuat perdamaian. Aku meletakkan busurku. Seorang warrior, God is a warrior. Dan kalau dia menaruh busur, berkata, aku berniat baik padamu. Itulah yang dinyanyikan oleh para malaikat ketika Yesus dilahirkan di Bethlehem. Glory to God in the highest. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat tinggi dan goodwill toward man. Goodwill of God toward man. Ya, ada yang berkata toward man of goodwill. Terjemahan yang betul, goodwill toward man. Tuhan kembali mengulurkan tangan kepada umat manusia. Sekalipun apa yang dipikirkan jahat. Saudara, istri saya belajar sesuatu dari dia. Dia ini paling banyak ucap syukur pada Tuhan. Kita kan diberi sebuah villa oleh Tuhan di Ubud. Dan setiap kali kita mandi pagi, pada jam tertentu, di atas marble daripada kamar mandi kita itu keluar pelangi, saudara. Dan dia bilang, thank you Father, thank you Lord. Mungkin itu cuma refraksi dari kaca. Tapi bagi istri saya itu Tuhan bicara buat dia. Berapa banyak saudara percaya hamba Tuhan bisa juga stres? Sebab pendeta juga manusia. Satu hari saya datang ke sini, saya mengalami tekanan yang berat, saudara. Dan seperti biasa saya tidak pernah melihat ke jurusan sana. Saya cuma lihat jurusan sini, ya kan? Tapi entah kenapa, hari itu saya menoleh ke sana. I tell you the truth, I saw double rainbow. Pelangi bukan satu, dua saudara. Belum pernah lihat double rainbow. Itu double rainbow. Seperti Roh Kudus bilang apa? Seperti aku bersumpah kepada Abraham. In blessing I will bless you. In multiplying I will multiply you. Kurang satu, ku kasih dua. Nama Tuhan El Shaddai. Artinya the double-breasted one. Sepasang aja cukup, ya kan? Ini double. Kurang apa kamu? Haleluya. Hari ini saya tidak tahu apa yang saudara alami. Tapi ketahuilah kebenaran ini. Tidak ada malam terus, ada siang. Tidak ada orang menabur terus, ada waktu untuk menuai. Tidak ada kemarau terus, akan ada musim hujan. Haleluya. Jadi yang pertama-tama, tiru Nuh kalau mau berkemenangan. He walk with God. Amin. Kalau istri saya mengajak pembantu belanja, dia tidak akan nangis lalu gulung-gulung. Ibu ini gimana sih? Kan tahu gaji saya berapa? Kenapa saya suruh beli ini harganya jutaan? Tentu saja tidak. Kenapa? Semua yang bayar istri saya. Ya kan? Dia tinggal keluarkan kartu plastiknya, semua dibayar. Dan kalau kita melayani Tuhan, Tuhan tidak suruh keluar dari kantong kita. Yang Tuhan suruh kita lakukan adalah menebang pohon gofir yang pertama. Waduh, besarnya luar biasa. 300 hasta. Kalikan 0,45. Setengah meter lah, 150 meter. Ini ya saudaraku, dari sini ke sini itu 30 meter. Kalikan 5. Gitu besarnya. Tingginya saudaraku, lebarnya 50 hasta. 50 hasta ya sama seperti dari tiang ini ke sana deh. Tapi tingginya 30 hasta. 30 hasta itu ini ditambah lagi 3 meter.
besar luar biasa. Tapi dimulai dengan satu pohon. Ketika Nuh melangkah dan menebang satu pohon itu, itulah langkah iman. Seperti waktu saya kemari, saya cuma bawa Alkitab saya. Sekarang Alkitab saya yang bawa saya kemana-mana. Tapi Alkitab di satu rumah, iPad saya bawa saya kemana-mana. Tepuk tangan bagi Allah kita. Tebang pohonmu yang pertama. Berikan persembahanmu yang pertama. Lakukan pelayananmu yang pertama. Salah satu murid saya telepon keluar dari dia baru khotbah di penjara, mendadak macet. Memang saya tidak ada gunanya Pak Arifin. Saya sama sekali tidak ada gunanya. Saya khotbah 30 menit lalu saya macet. Saya tidak bisa meneruskan. Oh ya? Kamu tahu saya pertama kali khotbah berapa menit? Tidak tahu Pak, setengah jam? Tidak, 5 menit saja. Khotbahnya ayatnya cuma satu. Kisah Rasul 4 ayat 12. Bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang beroleh selamat. Kecuali dalam Dia, Yesus Kristus. Oh, kalau Bapak saja begitu, berarti saya masih ada harapan. Tebang pohonmu yang pertama. Khotbahkan khotbahmu yang pertama. Berikan korbanmu yang terutama. God bless you.